Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi Islam, meliputi pengertian, nilai dasar, dan jenis-jenisnya. Yuk kita simak. Ekonomi Islam sendiri diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek atau penerapan ilmu ekonomi sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah dalam rangka pengorganisasian faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan Islam. Sedangkan sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang tidak lahir dari hasil ciptaan akal manusia, akan tetapi sebuah sistem yang berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang prinsip-prinsip dan pedoman kerjanya berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat 3 nilai dasar yang mencakup semua sistem ekonomi Islam. Yang pertama adalah nilai dasar kepemilikan, yang kedua adalah nilai dasar keseimbangan, dan yang ketiga adalah nilai dasar keadilan. Nilai dasar kepemilikan berarti bahwa kepemilikan ini bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Kemudian ada keseimbangan, di mana ini merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan dan hemat untuk menjauhi keborosan. Dan yang terakhir adalah keadilan. Dalam Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Misalnya, dalam proses produksi dan konsumsi, keadilan harus menjadi alat untuk mengatur efisiensi. Selanjutnya, ada kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya, kegiatan ini dibedakan menjadi 3 kegiatan utama, yaitu muamalah, utang piutang, dan sewa menyewa. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah muamalah. Muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Dalam muamalah ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli sendiri itu ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Dalam jual beli terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Sedangkan untuk uang dan barang haruslah bersifat halal dan suci, serta bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya, dan sebaliknya, pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Dan yang terakhir adalah riba. Riba merupakan bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba, sekalipun hanya sebagai saksi, terkena dosanya juga. Untuk menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan sebuah syarat, yaitu yang pertama, sama timbangan ukurannya, yang kedua, dilakukan serah terima saat itu juga, dan yang ketiga, dilakukan secara tunai. Selanjutnya, ada syirkah. Secara bahasa,
Syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Beberapa rukun dan syariat syirkah antara lain yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan dan melakukan pengelolaan harta. Lalu yang kedua ada objek akad yang mencakup pekerjaan atau modal. Dan yang ketiga ada akad yang merupakan syarat sah berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Syirkah dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadah. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Sedangkan abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kemudian syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Dan yang terakhir ada syirkah mufawadah, merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Selanjutnya ada perbankan. Perbankan atau bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank. Dilihat dari segi penerapan bunganya, bank dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah atau bank Islam merupakan bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Dan kegiatan yang terakhir adalah asuransi. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh. Dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap jiwa tidak memiliki daya apapun ketika menerima musibah dari Allah, baik berupa kematian, kecelakaan, bencana alam, maupun takdir buruk yang lain. Untuk menghadapi berbagai musibah tersebut, ada beberapa cara untuk menghadapinya. Pertama, menanggungnya sendiri. Kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain. Dan yang ketiga, mengelolanya bersama-sama. Tentu saja, prinsip antara asuransi syariah dan asuransi konvensional berbeda.